Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan khusus tema Astacita mengenai hari ini pemanfaatan media sosial dalam mengembangkan usaha Diva Bandeng. Nah, sahabat budaya, di siang hari ini alhamdulillah saya sudah bersama narasumber Ibu Haja Siti Mariam Andi Bongkang, SPDI. Beliau adalah owner dari Diva Bandeng. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Haji? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, senang sekali Bu Haji hadir bersama kami di Iya, siang hari ini. saya juga Terima senang kasih. diundang sama RRI Pro 4. Dalam hal ini berarti memang RRI itu sangat pro dengan kami para pelaku UKM. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji. Baik, Ibu Haji, kita mungkin bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang berdirinya Diva Bandeng ini. Oh iya, Silakan Bu Haji. pada waktu itu kalau tidak salah itu tahun 2010 ya, kan saya itu tinggal di daerah penghasil tambak. Jadi sebagian besar itu penduduknya itu berprofesi sebagai petani tambak. Jadi kan dulu kita kan tidak ada gadget begini. Jadi kalau ngumpul-ngumpul itu dengan ibu-ibu kan biasa kan di kolong rumah namanya di kampung. Jadi biasa itu kalau mereka itu ngumpul-ngumpul itu sering itu berkeluh kesah kepada saya. Aduh ibu, bagaimana ini bapaknya sudah panen, tapi gagal panen, harga murah mana mau bayar uang sekolah, mau bayar pupuk dan sebagainya. Di situ langsung saya terbersit di pikiran saya. Selama ini memang mereka menjual dalam bentuk bahan baku. Oh begitu. Iya. Kenapa kita tidak membuat inovasi untuk mengangkat harga ikan yang kalau anjlok itu tetap mereka bisa mendapat pendapatan di keluarganya. Jadi saya kasih masukan di ibu-ibu, ayo Maki, kalau mau Ki, kalau ada ikan tak apa, lebih baik kita olah Ki Bu, toh baru kita jual kembali, toh. Jadi bilang sama ibu-ibu, mau jual apa Ki Bu, toh. Jadi saya bilang, tunggu dulu, saya lihat-lihat dulu. Jadi saya itu buka-buka buku, buka resep, dan kebetulan saya pernah juga berkunjung ke Jawa, ke Semarang. Saya lihat itu bandeng presto. Iya. Jadi saya ajak ibu-ibu untuk membuat bandeng presto. Iya. Jadi pada ngumpul-ngumpul ada yang bawa ikannya, ada bawa bumbunya, apanya semua ya. Jadi setelah itu kita bikin sama-sama. Jadi setelah kami bikin, alhamdulillah jadi olahan kami bandeng presto. Oh gitu. Iya. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, Bu, kenapa memilih bandeng sebagai produk utama? Apakah ada cerita unik di baliknya? Selepas tadi Ibu bilang kumpul ibu-ibu, ada lagi mungkin yang lain? Iya. Setelah jadi bandeng presto kami, kan kami menjual, kami lempar ke pasaran, laku sih laku, tapi kayak jalan di tempat, paling di Pangkep, paling jauh itu Makassar, ya. Jadi situ lagi, aduh, bagaimana saya bisa bandeng presto kami ini bisa dikenal di pasaran luas. Nah, kan Pangkep kan ikonnya kan ikan bandeng, Jadi di situ saya berinovasi. Saya membuat bandeng presto dengan ciri khas Bugis Makassar. Jadi bandeng presto saya ada bandeng presto dengan varian bumbu konro, bumbu coto, bumbu palumara dan original. Di situ keletakan keunikan bandeng presto kami yang tidak ada samanya di Nusantara. Iya tuh. Satu-satunya itu cuma ada di Sulawesi Selatan. Dan
alhamdulillah itu dari inovasi kami banyak yang pesan, yang beli, bahkan biasa itu kalau mereka beli ya, kalau udah waktu itu saya tanya-tanya, Bu, kenapa Ki mau Ki beli bandeng presto ini rasa coto, rasa yang pelanggan bilang itu biasa saya kata, Bu, kalau bandeng presto itu banyak, apalagi kami yang dari Jawa. Maksudnya mereka kan mau pulang untuk bawa oleh-oleh, kan banyak bandeng presto. Tapi kami itu tergeliti, merasa penasaran bagaimana sih bandeng presto dengan varian rasa yang seperti punyanya Ibu. Itu salah satu keunikan kami, dan alhamdulillah kami bisa eksis sampai sekarang dengan bandeng presto varian rasa kami. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mantap Ibu ya. Iya. Dengan ciri khasnya orang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, gitu ya. ciri khas Bugis Makassar, Bugis ya bumbu varian kondro, coto, palu mara dan original. Alhamdulillah. Oke, baik Bu. Awalnya ini kita cara pemasarannya dilakukan sebelum menggunakan media sosial. Apa ini Bu? Ya, door to door, Dek. Iya, jadi saya cerita sedikit juga ya. Boleh. Pada waktu sudah jadi bandeng presto, kan kebetulan ibu-ibu yang saya bina, SDM-nya kan mereka, ya agak di bawah. Jadi bilang, Bu, ini bandeng prestonya ini sudah jadi. Siapa Ki mau jual? Saya tidak tahu Kak menjual. Toh banyak juga bilang, saya juga tidak tahu bahasa Indonesia. Begini, banyak rasanya. Jadi saya bilang, oke, biar nanti saya yang jadi bagian pemasaran dulu. Jadi saya itu door to door itu saya ke teman-teman, ke dinas-dinas, saya tawarkan mereka dengan meyakinkan. Seperti kayaknya saya seperti penjual obat, Dek. Iya, karena saya juga kasihan kayak harus jadi ini, kasihan ini ibu-ibu ini yang menunggu supaya ada penghasilan ekonomi di keluarganya. Iya, tahu. Dan alhamdulillah itu ada hasilnya. Tapi saya kadang itu ada teman yang biasa, saya beli itu bandeng presto itu bukan karena saya mau. Kenapa Ki Bu? Saya kasihan diceritata. Iya, toh saya kasihan ceritata ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan kita beli itu bisa juga membuat mereka lebih semangat. Yaitu jadi keunikan kami di situ. Bandeng presto dengan varian rasa juga dengan cara pemasaran yang pertama kami itu door to door. Oh iya toh. Iya. Kan belum ada waktu yang kayak sekarang yang medsos apa yang bisa melempar. Iya, begitu deh. Oke. Bu, bagaimana reaksi pasar saat pertama kali Ibu Diva Ibu Haji menjual produk Diva Bandeng ini dikenalkan begitu? Awalnya. Reaksi pasar pada waktu itu kan dulu itu kalau bandeng presto itu merupakan hal kuliner baru untuk kita. Ya kan biasa kan cuma tahun abon. Berapa, Bu? Tahun berapa? 2009 2010. Oke. Iya. Jadi saya itu meyakinkan mereka bahwa ini bandeng presto ini bagus untuk kita apa semua. Makanya kan itu kan dia kan duri lunak, jadi siap saji sehingga mereka menjadi tertarik dengan bandeng presto kita. Dengan juga keunikan daripada varian-varian rasanya. Jadi Ibu jelaskan bilang, ini tidak ada mie tulang. Iya, aman untuk anak, proteinnya tinggi, apa semua kalsium untuk pembentukan tulang, untuk ibu hamil. Iya, begitu. Oke. Nah, Ibu kapan mulai aktif menggunakan media sosial untuk promosi Diva Bandeng sendiri? Promosi saya itu mulai kayaknya tahun-tahun 2015. 2015. Iya. Oke. Di Facebook waktu itu. Iya. Lalu di mana lagi, Bu? Tapi saya itu di Facebook itu saya enggak pakai akun pribadi, maksudnya enggak pakai nama pribadi. Toh? Ya, saya pakai nama brand saya, FB Diva Bandeng Presto. Ya, jadi kan kalau pakai akun pribadi itu kan biasa kan orang mau pesan bandeng presto apa kan siapa ya yang posting, ada itu orang posting saya lupa namanya. Tapi kan kalau seperti langsung bandeng presto kan mereka bisa mencari langsung muncul. Ya. Jadi saya pakai Diva Bandeng. Ya Diva Bandeng, kemudian juga saya juga perluas untuk medsos melalui Instagram, TikTok,
Iya. Oh, IG, Iya. Facebook dan TikTok ya. Iya. Wah, oke, baiklah. Toko Orange juga, Bu? Ya. Toko Orange. Kalau saya ini sementara, Oh, kan ada sementara. tim saya ya. Tapi Oh, kalau saya ada tim. juga itu saya kerjasama dengan JNE. Kan mereka itu punya juga aplikasi kayak Shopee, Makole ID namanya. Jadi di situ kelebihannya itu Makole ID itu. Jadi kan dia kan pesan online lewat Makole ID. Jadi nanti makolenya ke kita, baru JNE-nya yang datang jemput ke kita. Jadi kita ndak perlu ribet lagi pergi ke tempat-tempat pengiriman. Oh, begitu. Iya. Oke, baiklah. Nah, Ibu, platform media sosial yang paling aktif, paling efektif untuk usaha Diva Bandeng, apa yang kita efektifnya? Kalau saya itu rata-rata itu TikTok untuk ya kayak IG, FB itu TikTok itu sangat mempengaruhi. Iya. Itu ya, Bu ya. Oke, Iya. baiklah. Nah, strategi seperti apa yang Ibu gunakan, Ibu Haji gunakan? Misalnya konten edukatif, testimoni, behind the iya. sky. Apa yang biasa Ibu pakai? Strategi kami untuk ke medsos ya. Biasa kami juga menggunakan itu behind the scene, maksudnya itu di belakang layar. Iya. Ya, jadi kami Pembuatan itu ya Bandeng membuat video itu bagaimana cara kami memproses bandeng presto itu supaya juga pelanggan bisa melihat higienis kita, kebersihan kita, bagaimana cara kita dari tahap awal sampai akhir sampai ke pelanggan. Jadi mereka itu bisa lebih percaya, lebih nyaman untuk mengorder bandeng presto ke kami. Oke. Iya. Baik, Bu Aji, kita jeda dulu untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Nanti kita akan kembali selepas yang berikut. Ya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya? Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Haja Siti Mari. Bu Haji, kembali. Apakah ada momen di mana viral yang membuat penjual itu meningkat drastis begitu? Ada? Ya, waktu kami itu viral itu pada waktu kami pertama itu mengeluarkan varian-varian daripada bandeng presto kami. Itu yang pertama viral sehingga banyak yang tertarik dan yang order itu bukan cuma dari Sulawesi Selatan loh. Ya. Sampai di luar pangsa pasar yang merasa tertarik dengan olahan daripada bandeng presto kami dan juga
kan kami banyak olahan, ya. Seperti saya juga kan punya amplang, jadi punya amplang apa semua itu. Jadi pada waktu kami sering ikut expo di luar, kayak di Jakarta apa semua itu biasa ada beberapa itu orang luar negeri bule ya, yang mereka itu coba dan mereka langsung bikinkan testimoni tentang daripada bagaimana enaknya produk dari kami. Iya tahu. Iya, langsung mereka bikinkan. Oke, baik. Nah, seberapa besar kontribusi media sosial terhadap pertumbuhan omset usahanya Ibu sendiri? Kalau saya itu sangat-sangat luar biasa. Itu semenjak kami menjual lewat online itu ada peningkatan itu sampai dengan 70%. Ya, karena rata-rata itu yang datang beli, karena kebetulan kami kan pusat oleh-oleh. Rata-rata itu yang datang beli itu saya sering tanya, di mana Ki dapat alamat saya, info tentang usaha saya. Dibilang kami lihat di IG, kami lihat di FB, dan banyak juga orang-orang itu bertanya dan membeli lewat IG, lewat FB. Kemudian juga saya juga mengarahkan untuk lanjut melalui WA. Ya, gitu. Oke, baik Bu. Bagaimana cara membangun kedekatan dengan pelanggan di media sosial? Iya, bagaimana Ibu melakukan kedekatan di media sosial dengan pelanggan-pelanggan Ibu sendiri? Kalau saya dengan kedekatan melakukan pendekatan dengan para pelanggan itu, saya selalu follow kegiatan mereka. Saya like, ya, saya memberikan komentar, jadi mereka bisa melihat Diva Bandeng itu mengomentari kami apa semua. Jadi mereka itu secara tidak langsung itu mereka tetap ingat saya. Iya. Apakah ada memang yang memegang untuk konten media sosial yang Diva Bandeng punya? Atau Ibu sendiri yang memegang? Saya dengan ada juga tim. Ada tim. Iya. Berapa yang memegang media sosialnya Diva Bandeng sendiri? Saya dengan satu tim saya. Jadi kebetulan anak saya. Karena kita kan juga kan itu sekarang kan serba online. Jadi kan kita kan yang umur sudah begini kan beda dengan yang anak masih muda-muda, ya. Dan kita kan pangsa pasar kita kan banyak dari beberapa kalangan. Jadi kita usahakan itu kita semua yang kita upload itu bisa menyentuh ke semua segmen. Dari menengah bawah maupun yang atas begitu ya. Ke kaum yang Gen Z juga, milenialnya, ya semua kami supaya mereka juga tertarik dengan bagaimana kami itu membuat meracik dalam satu konten, dalam satu bahasa yang bisa mereka tertarik. Baiklah. Nah, apa tantangan terbesar dalam membangun brand kuliner di media sosial? Kan banyak nih Bandeng-Bandeng yang ada, Bu. Kalau memang apalagi kami yang pelaku UKM yang kecil ya. Seperti kan yang brand-brand itu besar itu kan mereka kan pasti mereka menggunakan jasa, ya itu kan itu mereka bayar mahal apa semua toh. Jadi bagaimana juga kami bisa mengimbangi mereka dengan cara kita juga meluncurkan konten kita sehingga membuat mereka tertarik. Tapi saya juga saya mengamati juga konten-konten yang terlalu wah itu sekarang itu kalau untuk sasaran pembeli itu mereka tidak terlalu tidak terlalu menggigit untuk mereka terlalu membeli karena kan banyak kejadian wah tapi belinya tidak sesuai, atau kosong begitu, Bu. Jadi kami itu mengusahakan apa yang kami lempar, begitu juga nanti hasilnya yang mereka order. Ya. Jadi bagusnya itu kita behind the sky-nya supaya ternyata begini. Dan saya itu lebih senang kayak saya itu seperti orang status kan itu rata-rata itu
kayak kuliner kan, rata-rata itu mereka mempromosikan itu makanannya terus-terus toh. Saya tidak, saya itu rutin saya mengupload, tapi biasa saya upload waktu saya pergi belanja, saya kasih lihat ikan saya segar, oh berarti ikannya ibu segar toh ya. Saya juga upload testimoninya pelanggan, ya bahkan pernah juga saya upload, ada juga yang merasa agak kurang, ya saya upload dan saya mengucapkan terima kasih Ibu sudah memberikan kami masukan supaya produk kami lebih baik. Jadi kami juga nggak selamanya harus selalu wah begitu, Iya, jadi ini tampilannya yang asli memang di lapangan kejadian Bu Haji. Oke Bu Haji. Baik, nah Ibu Haji, bagaimana dengan mengatasi komentar negatif atau keluhan pelanggan di media sosial? Tadi Bu Haji sempat menjelaskan sedikit, silakan. Kalau ada komentar yang agak kurang itu, saya sebagai owner itu merasa senang sekali. Iya, saya beda. Jadi kami itu berarti kami dituntut untuk lebih lagi bagaimana kualitas kami lebih bagus. Mungkin mereka komplain masalah rasanya, ya kami perbaiki. Mungkin masalah kemasannya kami perbaiki dan saya paling senang sekali. Kebetulan kayak ini kan saya kan punya reseller di Palu, rutin saya kirim ke Palu, Ini sudah kan kami kan bubuk kami kan sudah ada standar racikannya, Tapi ini ada 2 kali itu dia alhamdulillah habis Ibu Haji, tapi agak kurang garam. Jadi saya bilang, wah ternyata saya harus meracik dengan lidahnya orang Palu. Setiap wilayah itu beda lidah atau rasa, tapi Bu Haji. Khusus reseller. Kan kalau untuk yang per bungkus-bungkus kan ya enggak mungkin ya. Jadi itu ketamunya resellernya senang. Toh berarti saya kasih perhatian iya Bu. Oh, berarti baru saya kasih emoji kata, wah, saya harus bikin lagi resep baru loh sesuai dengan lidahnya orang Palu. Jadi memang Ibu kalau packing itu memang dibedakan setiap wilayah, kayak mungkin orang Jawa beda lidah. Kan resep kami sama, tapi kan ini kayak di Palu itu kayaknya mungkin mereka itu suka yang agak asin-asin. Jadi kalau nanti dia order itu saya harus membuat produksi itu lain, pisahkan dengan menambah garam sesuai dengan request mereka. Karena mereka kan pesan banyak. Jadi memang dipisahkan. Oh ini Palu, taruh tempatnya sendiri. Ini orang lidah Makassar, orang Bugis sendiri. Kalau gitu. Dari Jawa pernah Ibu ada yang membeli oleh-oleh bandeng? Kalau rata-rata itu Jawa itu beli saya. Ini waktu Pak Presiden waktu itu Pak Jokowi itu berkunjung ke Pangkep kan sama kayak apa ya pengawalnya, ajunannya kebetulan juga Pak Bupati kami, Bupati kami itu Bapak Muhammad Yusran Lologawi itu dia sangat peduli dengan UKM dan beliau itu memesan oleh-oleh untuk mereka bawa pulang itu bandeng presto saya. Padahal ini kan mereka dari Jawa loh. Sudah itu seiring berapa bulan kemudian Pak Presiden itu berkunjung ke Sinjai. Ke Sinjai dengan rombongan yang sama, ajudan-ajudannya. Menelpon Pak Bupati kami. Ibu, kami ditelepon sama rombongannya Pak Presiden. Mereka pesan bandeng presto Ibu, katanya enak, beda yang di Jawa. Alhamdulillah. Jadi saya dibantu sama Pak Ajudan itu untuk membawa ini pesanan mereka itu ke bandara. Dan memang sesuai dengan lidah mereka juga. Mereka suka. Mereka suka. Dan tidak perlu tambah garam juga ya? Enggak, tidak. Ini lucu-lucuan Bu Haji. Baik. Nah Bu Haji, banyak orang biasanya ragu memulai usaha karena keterbatasan modal dan juga pengetahuan digital sendiri. Nah, apa saran Ibu sebagai pengusaha yang sudah bergerak di usaha bandeng ini? Pertama itu kita harus berani. Walaupun modalnya kecil. Dan mau. Boleh tahu modalnya dulu berapa Bu Haji? Aduh. Awal.
kan saya kan bilang pertama kan kami cuma ngumpul-ngumpul dulu, siapa ada ikan, siapa ada bumbu apa semua. Jadi, setelah laku itu kami lagi beli. Ya. Modal dasarnya Bu Haji tidak hitung berapa? Ya sedikit sekali. Ya. Ratusan begitu Bu Haji? Iya ratusan waktu itu. Iya. Dan itu harus ada kemauan. Dan juga kita juga harus juga punya prinsip. Kan itu biasa itu kan rezeki kan sudah diatur sama Allah. Kalau saya itu pribadi itu saya itu kalau mungkin kematian kelahiran itu memang sudah diatur, tapi kalau rezeki itu kita bisa merubah sendiri. Rezeki itu kita yang harus jemput sendiri. Dan saya itu memulai usaha saya itu kalau barangkali saya kayak mau ikuti bilang saya pernah rugi apa semua, mungkin saya sudah berhenti. Tapi saya itu ibarat penjudi, tapi penjudi halal. Iya. Kan iya. Iya. Saya harus berani. Ya saya harus berani. Saya pernah taruhan harus berani. Iya, harus ya. Mungkin taruhan dalam artian taruhan ini saya rugi. Dalam hal ini tapi insya Allah kalau kita berusaha itu pasti jadi. Iya. Iya, oke, baiklah. Nah, Bu Haji, seberapa pentingkah visual atau foto video dalam mempengaruhi minat beli di media sosial itu sendiri? Sangat besar sekali, Dek. Iya. Kayak apa, Bu? Iya, kayak saya. Saya iya. kan tahun lalu kan saya belum meluncurkan lagi produk baru. Iya. Pepes bandeng tanpa duri. Iya. Saya upload langsung masuk Bu, itu Ibu punya produk baru ya, begini dan itu memang kalau sangat penting sekali itu medsos untuk produk kita. Walaupun produknya produk baru lagi diluncurkan Bu. Iya, tapi saya itu rutin paling sedikit itu tiga kali seminggu saya harus upload. Iya, harus paling rajin. sedikit. Iya, paling sedikit. Toh, mungkin saya upload saya sementara packing pesanan, saya sementara proses, saya upload testimoni, atau saya lagi pergi belanja, pilih-pilih ikannya, apanya semua. Iya, jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha saya itu selalu saya upload. Iya. Oke, Bu Haji. Nah, Bu Haji, adakah tips singkat untuk pelaku UMKM yang baru mulai promosi lewat media sosial itu sendiri? Kalau saya itu, kalau untuk teman-teman yang mau itu usaha ya. Iya. Biasa tidak pede Bu Haji ya. Tidak usahlah menunggu momen yang sempurna. Ya. Jadi tidak perlu bilang tunggu deh nanti ada iPhone baru saya, karena katanya orang hasil iPhone itu bagus. Jernih apa semua. HP saya HP biasa, tapi kan itu kalau nilai daripada apa yang kita upload itu pasti yang menjadi utama orang lihat. Tapi kalau memang ada modal kan lebih bagus lagi. Iya. Betul. Iya. Baru kita juga enggak usah mau seperti bilang harus bikin konten yang kayak wah-wah, yang kayak sudah brand-brand yang sudah besar, apa adanya saja. Mengalir begitu ya, Bu Haji ya. Mengalir saja toh dari insya Allah dari hal kecil yang kita upload tentang usaha kita itu dan kita bisa juga melihat postingannya teman-teman itu kita bisa padukan dan bisa barangkali postingan kita barangkali itu nanti akan lebih bagus daripada yang lain. Iya. Baik, Bu Haji, kita jeda kembali lagi. Yeah. Nanti kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Yeah. Nyonyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja. Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah nggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana. Ya ampun, iya ya mak, iya.
Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama dengan narasumber kami yaitu Ibu Hajah Siti Maryam, dan kita masih berbincang tentang obrolan kuliner, dan alhamdulillah Diva Bandeng salah satu juga yang dikenal oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia yang pastinya, tidak hanya di Sulawesi Selatan, alhamdulillah. Nah, Ibu Haji, kembali lagi, bagaimana Diva Bandeng sendiri melihat tren usaha kuliner ke depan saat ini? Kalau usaha kuliner itu peluang bisnisnya itu sangat besar, karena kita bisa melihat kan sekarang itu mayoritas itu masyarakat itu lebih senang itu beli-beli yang sudah jadi. Mungkin karena pertimbangannya. Contoh, kalau dia mau makan bandeng presto, baru dia mau pergi beli dulu ikan, dia mau mengolah, mana mau beli pancinya. Nah, ini kan bandeng prestonya kan 1 ekor 30.000. Jadi kan mending kan mereka beli. Jadi memang bisnis kuliner sekarang itu ke depannya itu peluang pangsa pasarnya itu sangat besar, dan tapi juga kita juga untuk memulai usaha kuliner itu juga kita harus fokus bidikan sasaran mana yang nanti kita tuju begitu. Oke. Yang dituju adalah ibu-ibu pekerja. Ya. yang sibuk, yang malas makan, dan juga untuk mengefisiensi juga pengeluarannya dan waktu. Pergi pasar lagi ya. Baik, harus pintar-pintar mengatur waktu, Bu Haji ya. Bu Haji, apakah ada rencana ekspansi atau inovasi produk yang ada saat ini? Kalau masalah inovasi, kami pertama itu dari bandeng presto. Dan alhamdulillah sekarang inovasi kami itu sudah menjadi 20 produk. Kami sudah banyak produk kami, karena pertama kan kami bandeng presto dulu. Banyak pembeli datang, Bu, ada abon. Kepikiran, kenapa saya juga enggak buat abon? Ada lagi tanya lagi, Ibu ada bakso bandeng, kenapa enggak kepikiran bikin bakso bandeng? Nah, ini peluang pasar ada, dan jadi saya itu fokus saya itu UKM saya Diva Bandeng itu bandeng presto dan aneka olahan ikan bandeng. Jadi semua olahan kuliner yang berbahan dasar bandeng itu ada di kami. Bahkan abon pun ada, Bu? Iya, semua, stik bandeng, abon, bakso, otak-otak, nugget, banyak produk kami. Oke. Nah, Bu Haji, apa nama di media sosial yang Ibu Haji ini? Kalau di FB itu Diva Bandeng Presto, kalau di IG Diva Bandeng, kalau TikTok juga Diva Bandeng. Oh,
Ya. begitu. Jadi beda-beda Tolong ya. di follow ya. Oke, tolong ya di like. Ya, di like dan follow. Komen Iya. juga ya Iya, kalau sudah komen, beli. iya. Baik, nah. Tunggu dulu, masalah Bu Haji. ekspansi tadi ya. Oh ya, belum Iya. ekspansinya. Ya. Alhamdulillah dari pertama kami menjual di Pangkep, kemudian ke Sulawesi Selatan, dan sekarang kami sudah ekspansi ke semua daerah, keluar provinsi. Dan ini juga kami juga sudah memasukkan produk kami, salah satu produk itu di Singapura. Di toko Indo. Dan kami juga sudah dilirik bayar daripada di Malaysia untuk melakukan kerjasama. Mereka juga tertarik dengan Bandeng Presto kami karena di sana katanya banyak orang Indonesianya ya. Jadi kami sedang menjajaki supaya kami bisa ekspansi sampai ke luar negeri. Oh iya, alhamdulillah, doakan amin ya rabbal alamin. Oke. Bu, apa nilai utama yang selalu dijaga oleh Diva Bandeng dalam menjalankan usaha? Ya. Pertama kualitas. Jadi kami itu jaga kualitas karena itu kayak bahan baku kami itu ikan bandeng. Ada ikan bandeng itu sama besarnya. Yang satu harga 7.000, yang satu 15.000. Oke. Sama besarnya. Tapi kualitasnya kan pasti beda. Dari mana Ibu Aji bisa membedakan kualitas itu? Ya, kayak saya barangkali kalau saya kuliah di perikanan mungkin saya profesornya ikan bandeng. Jadi saya sudah tahu ya. Ada ciri-ciri mungkin ya bisa dibedakan Bu Aji. Iya, ada. Ya. Contohnya? Kan itu sisiknya itu keras, matanya jernih dan dia tidak berbau. Oh, bisa dicium Bu Aji? Iya, ada triknya. Iya. Kalau kita mau ikan yang tidak berbau lumut kan itu ada itu siripnya itu yang dekat mata itu di bawahnya itu kita gosok-gosok kita cium itu pasti tercium itu. Oh, di dekat matanya pelipis ini. Iya. Oh, digosok-gosok baru dicium. Iya. Oh. Kemudian juga masalah kualitas, kemudian kami juga kepercayaan daripada pelanggan bahwa seperti kalau dia mau pengiriman hari ini, kami harus on time, harus tepat waktu, tidak boleh tidak. Ya, ya itu juga salah satu juga bagaimana juga itu pelanggan juga tetap di kita. Ya, kemudian juga saya juga melengkapi semua produk saya dengan izin-izin. Ya, kayak saya. Dan saya termasuk UKM sadar perizinan loh. Karena kayak saya itu izin halal saya itu sudah ketiga kali. Sudah lanjut dari 2015 sudah 3. Saya juga sudah ber-SNI. Dan itu susah loh SNI. Iya, betul. Iya. Banyak harus banyak ya. Kami sudah ber-SKP. Kami sudah terdaftar di Kemenhunkam. Hak merek dagang, kami sudah pegang dan kami juga sudah ber-HACCP. Izin HACCP itu dalam artian itu kita bisa mengekspor. Karena itu salah satu perizinan yang wajib dan kami juga sudah BPOM juga. Iya, udah susah punya izin seperti itu Bu Haji. Dan kami juga walaupun cuma sedikit, kami juga sudah bisa memberikan sumbangsi kepada pemerintah dengan membayar pajak. Cocok ya. Bu Haji bisa diberikan beberapa bulan terakhir atau beberapa waktu belakangan penjualan Ibu Haji itu bisa mencapai berapa banyak begitu? Wah, banyak. Kalau Bandeng Presto ini berapa Bu dalam sebulan, sehari lah paling tidak lakunya berapa page atau berapa bisa 100 ekor? Iya, ya bisa 100 karena kami kan banyak olahan. Banyak olahan, jadi mereka kan membelikan macam-macam. Tapi alhamdulillah itu setiap hari selalu ada transaksi. Dan itu juga kami juga kan menyediakan QRIS, jadi orang bisa membeli tanpa uang cash. Iya, tanpa uang cash. Oke. Dan rata-rata belinya melalui pesan FB atau langsung datang ke tempat Ibu?
Sebagian besar itu pesan online. Iya. Karena mungkin mereka juga sudah save nomor saya, karena setiap saya itu membuat postingan selalu itu saya cantumkan nomor. Ya. Dan alamat rumah ya, juga. Kontak us for order. Iya. Oke, Bu Aji, mungkin bisa diberitahukan kepada kami, bisa dibagikan pesan lah, inspiratif bagi pendengar yang ingin mulai usaha tapi masih ragu. Ada kan begitu, Bu Aji? Iya. Oke, silakan Bu Aji. Kalau saya itu peluang bisnis itu datangnya dari kita. Ya, kemudian kita harus berjuang dan berjuang. Dan jangan patah semangat. Ya, dan jika segala sesuatu itu dilakukan dengan nawa itu yang baik, insya Allah itu pasti bisa. Iya, oke. Jadi jangan ragu, budaya pendengar. Jangan ragu. Oke, Bu, tadi kita. Tapi juga masih ada satu juga. Kesuksesan itu bukan cuma dari kita sendiri. Kesuksesan itu hasil juga dari tim, kerjasama dari tim. Iya. Jadi saya juga berterima kasih dengan tim saya yang selalu juga membantu saya. Jadi saya sukses sampai sekarang ini bukan cuma dari diri sendiri, tapi dari hasil tim. Oke, baik. Kerja sama tim ya. Orang bilang istilahnya teamwork. Iya, teamwork ya. Baik, Ibu tadi sudah sempat membagikan kepada kami kemana yang bisa dihubungi untuk mendapatkan Diva Bandeng ini atau produk dari Ibu sendiri. Mungkin bisa dibagikan kembali untuk kita bisa menemukan dan membeli produk Diva Bandeng secara online. Oh iya. Nomor HP-nya Ibu boleh disebutkan? Oh iya. Boleh. Halo pendengar setia RRI Pro 4, kebetulan saya diundang untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman sesama pelaku UKM, dengan semua pendengar yang barangkali suka dengan aneka olahan ikan bandeng. Bisa request, bisa pesan ke toko kami Diva Bandeng melalui nomor saya 085 299 464, atau bisa juga melihat kegiatan kami atau bisa memesan lewat medsos kami di Facebook Diva Bandeng Presto, di IG Diva Bandeng, dan di TikTok Diva Bandeng. Oke, baik, terima kasih banyak untuk berbagai cerita yang hadir buat kami di Pro 4, juga pendengar kami Bu Haji, kebersamaannya di obrolan kuliner. Mudah-mudahan Diva Bandeng kedepannya bisa berkembang kembali dan dengan hadirnya di sini bisa terdengar oleh masyarakat kita, bertambah lagi followersnya dan pembelinya juga. Terima kasih Bu Haja Siti Mariam Andi Bongkang SPDI, owner dari Diva Bandeng sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses Ki Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi. Antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Nginep dulu lagi bisa nggak ya? Cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh. Iya Mbak, maaf. Ya udah Mbak, mundur lagi sana. Hus, sana. Kita
kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Aduh,